tenang. Lihatlah langit biru di atas angkasa, begitu indah, penuh warna, menghiasi angkasa. Lihatlah lautan biru di tengah samudra, betapa indah karunia yang maha kuasa, betapa indah alam semesta. Wahai sahabat, saudara, seluruh dunia, marilah jaga alam semesta. Sudah tugas kita manusia bersyukur akan karunia maha kuasa. Apalagi yang kurang selain bulan dan bintang, juga udara segar, pegunungan. Apalagi yang kurang selain bulan dan bintang, matahari juga bersinar menerangi alam semesta. Apalagi yang kurang selain bulan dan bintang, juga udara segar, alam pegunungan. Lihatlah laut biru indah di tengah samudra. Lihatlah langit biru di angkasa raya. Indahnya alam semesta. Ya, kali ini kita lagi ngebolang. Ya, di belakang saya ada Juru Gede dan Gimbal lagi sedang mengintip mengintip bambu. Kira-kira ada bambu unik yang sesuai dengan pakem-pakem tertentu yang bisa digunakan untuk koleksi dan mungkin bisa digunakan untuk mediator lainnya. Terus ikuti video-video dari kami. Semoga ini bisa menjadi bahan edukasi terutama bagi para pecinta bambu unik, benda bertuah. Semoga ini bisa bermanfaat. Kami juga memohon maaf jika ada kata-kata yang salah di video-video yang sudah kami upload.
Ya, sebagai manusia kita selalu diberikan keterbatasan, kekurangan juga kelebihan. Mari berbagi karena berbagi itu indah. Salam serumpun, salam berbahagia, salam sehat selalu. Para pecinta benda unik, bambu unik, dimanapun berada. Ya, jangan bosan-bosan menonton video-video dari kami. Semoga ini bisa menjadi inspirasi. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Let's go. Ya, next kita ke bambu yang satu. Kita belum menemukan yang unik. Mudah-mudahan di sini bisa menemukan yang unik. Ya, kira-kira bisa di. Ya, singidang. Iya, hanya bambu bengkok. Ya. Sebagai bahan informasi, dahulu kita menemukan juga banyak keunikan di sini, namun karena alam, sekarang kita sama sekali tidak menemukan sesuatu yang unik. Ya, namun kita menemukan energi alam yang luar biasa dari alam. Ya, kiranya kita bisa hanya menemukan bambu bengkok. Ini bambu bengkok belum? Ini bambu bengkok. Nih, sama jalu. Hah? Jalu mana? Nih sedikit jalu ya. Kita menemukan dia ada bambu bengkok ini. Bambu bengkok aja. Ya, kita diamin aja, biarkan dia tumbuh. Ya, mungkin saja kita belum menemukan sesuatu. Abang kita yang ngomong beli nah, yang main ngambil. Main ngambil. Sing main. Oh. Ada cekat yang ini. Ya, jadi kita nggak menemukan sesuatu yang lain ya. Ya, jadi kita belum menemukan sesuatu yang unik ya, para sedulur, serumpun, kawan-kawan, para pecinta bambu unik. Ya, artinya hari ini mungkin kita belum ada yang pas mau diambil mungkin sebagai koleksi bambu unik. Namun satu hal yang kita dapat adalah kita dapat ke alam. Jadi energi alam memberikan suasana dan pikiran lebih tenang ya, karena alam adalah ibaratkan kakak tertua dari kita. Ya, saudara-saudaraku, akhirnya kita hanya menemukan bambu combong, bambu tongtong. Ya, ini bambu tongtong, kayak akulkul. Ya, kami rasakan ini energinya bagus. Namun karena sudah banyak koleksi bambu tongtong, kita biarkan saja di sini. Terus kita seleksi di dalam. Itu kayak ada dampit bongkol ya. Jadi kali ini kita nggak ambil apa-apa, kita nggak minta apa-apa, hanya edukasi saja ke alam. Karena dahulu di tempat ini kita banyak dapat keunikan bambu dampit, termasuk juga bambu-bambu yang lain yang super unik dari koleksi saya dan Juru Dev Gimbal. Di rumpun bambu inilah kita temukan. Namun sekarang kita mencoba lagi ke sini, kita hanya menemukan bambu tongtong. Ya, dulu di sini ada pate lele, ada selendang mukti, ada dampit, bahkan dampit 7 ya, bahkan dampit seperti tangan dari foto video di sana di Unik Balinis Bambu dan lain sebagainya yang berenergi bagus. Namun kali ini mungkin Yang Maha Kuasa belum memberikan keunikan di rumpun bambu ini, hanya menemukan bambu tongtong ya. Jadi kiranya ini bisa menjadi hiburan dan edukasi. Ya, jadi setelah kami seleksi 3 rumpun bambu ini, sama sekali kita belum menemukan sesuatu yang dianggap super unik ya, hanya bambu combong dan beberapa bambu melengkung yang tadi sudah ditampilkan di video awal ya. Jadi mudah-mudahan para pecinta, para bolangkar, para sedulur serumpun terhibur dengan video ini ya, bersama Juru Dev Gimbal yang bisa merasakan energi dari bambu
Udah unik. habis, ini udah habis. Ya kira-kira ini Itu aja udah kembar bonggol. dampit bongkol ada di sana, kita nggak ambil. Kita nggak ambil dah. Tapi saya merasakan ini energinya bagus, ini combong ini walaupun sederhana belum super unik ya, Beli Jero ya. Jadi menurut Beli Jero ini energinya kayak ada sumpring-sumpring ini. Ya, Jadi ini sebagai pemagar ini. ini Sebagai pemagar diri dan pekarangan. Kalau model begini bisa ditaruh di pekarangan atau di depan rumah. Sehingga ada energi negatif, tujuannya combong ini masuk dia. Energi negatif diproses di dalam tabung sehingga dinetralkan. ya. Sehingga apa? Menebar aura positif. Gitu. Ya, jadi bambu itu sederhana, mungkin mudah didapat. Ini bisa dipakai untuk sarana pagar gaib. Ya kata Jero Dev Gimbal ya. Jadi tergantung juga bambu yang kita dapat itu dari tempatnya, sumbernya mana. Gitu, sumbernya mana. Jadi kalau sumbernya dekat dengan kuburan atau sumber-sumber yang lain, walaupun bentuknya hanya sederhana sama pakemnya seperti bambu-bambu lain, namun bentukan energinya juga bisa berbeda. Lebih banyak, lebih keras dan lebih sejuk, itu berbeda ya. Jadi tergantung juga tempat. Sebagai bahan edukasi para sedulur, sahabat, para pecinta bambu unik, mungkin dari sudut pandang energi, dari sudut pandang spiritual menurut Jero Dev Gimbal. Jadi begitu ya kira-kira kesimpulan yang saya bisa simpulkan dari Ganda Maju Channel ini. Jika teman-teman mengambil benda unik, bambu unik yang dengan tujuan tertentu, sifatnya kita mengambil juga kodam, juga energinya. Jadi kira-kira seperti itu kesimpulannya gitu ya, tergantung tempat yang kita dapat. Kemudian kalau kita mengambil seperti benda-benda bambu unik yang kita ambil keunikannya saja sebagai koleksi, itu nggak tergantung tempat, artinya bisa dimanapun dapat itu sebagai bahan koleksi ya, artinya normal ya, sewajarnya saja. Jadi bisa dibersihkan dengan air mata air, kemudian dengan ritual-ritual sesuai dengan kepercayaan biar enggak kodamnya ikut. Tadi kita ngambil keunikan dari bentuknya saja. Jika kita membutuhkan kodam, membutuhkan energi dari bambu itu, kiranya bisa sesuaikan mencari bambu yang tumbuh di tempat-tempat tertentu, seperti kalau di Bali di pura, kalau di Jawa mungkin dekat sungai, mata air, atau bisa dengan kuburan dan lain sebagainya. Itu cenderung itu berisi kodam ya. Kali ini kita berada di rumpun bambu bersama Jero Dev Gimbal. Sekilas informasi juga sekilas edukasi ini. Dahulu Jero Dev Gimbal di rumpun bambu ini mendapatkan bambu unik dampit seperti trisula, bambu unik dampit seperti tangan, selendang mukti, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi di rumpun ini kebetulan mungkin kita ada 30 koleksi yang saya dapatkan ini hanya di rumpun ini ya. Jadi tempat kami publikasikan dan tidak cantumkan nama ya, bukan karena apa, jadi biar juga menjaga keutuhan dari rumpun bambu ini dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi intinya kita ini berada di tengah hutan ya, lokasinya di seputaran Bali. Di rumpun bambu inilah Jero Dev Gimbal mendapatkan banyak bambu-bambu unik, termasuk yang diposting di unik Balinese bambu ya, unik Balinese bambu yang seperti tangan U2B ya, juga selendang murti, dampit, dan lain sebagainya. Jadi kalau di Bali tempat-tempat itu tidak semuanya bisa ditemukan dampit atau selendang mukti, karena kembali seperti video saya yang sudah saya upload, kadar belerang tanah itu tidak seperti di daerah lain ya. Jadi kalau di Bali ada keunikan itu termasuk langka, super langka itu ya. Ya, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa menemukan, mungkin dengan tujuan-tujuan tertentu. Kebetulan ini Jero Dev Gimbal adalah seorang pelayan umat, jadi kemungkinan bambu-bambu unik itu bisa digunakan untuk beliau untuk membantu mediator, untuk membantu orang sesama. ini begitu buktinya ya. Itu buktinya ada. sebagai kalau ngambil di alam kita harus Mahar ya. Dahulu itu Jero Dev Gimbal menaruh mahar di sana, karena
sudah dikasih sesuatu yang unik seperti bambu dampit, seperti tangan ya, tangan yang sudah diupload di Unik Balinese Bambu. Nah, di sini dah pengalaman saya masuk jam 8 di sini, jam 8 pagi. Saya masuk di sini ke alam gaib ini. Ternyata kalau tarik dari sini, bawa ke sana kamera itu. Di sana sekitar 10 meter ada rumah Sake 12. Ya, di sana. Ini lurus ini. Nah, di sana dah. Di sini saya pas gali 1 meter ini. 1 meter penggalian ini, kalau tidak ada kayu yang rebah ini, saya tunjukkan itu bekas saya keruk ini. Pembentukannya tidak di atas ini, di bawah 1 meter. Disinilah saya masuk ke alam sana, Sugro Pekulon, Kakek Lingsir, rumah beliau di sana. Seperti Siwa Buddha. Di sana dilihat secara gaib ada rumah. Masih kok di sana saya lihat. Ya, ada rumah, kendi-kendi. ada rumah Bali yang seperti zaman dahulu, mungkin kayak kerajaan, kalau di Jawa seperti kerajaan Majapahit. Di sana di alam gaib di sana rumah ya, menurut versi Juru Gede Gaib Gimbal. Dan Sampai di sana itu ada kendi-kendi besar di sana. Di sana secara gaib. Namun ini di video tidak bisa diperlihatkan ya. Jadi begitu dari mata batin Juru Gaib Gimbal. Kemudian sampai saya gini, datanglah Kakek Lingsir ke sini nyari orang, apa, Nak? ya Saya ada nyari orang tua. begini. Akhirnya saya dikasih kopi. Pakai gelas mug gitu. Ya. Saya tanya, di mana dapat, Kak? Enak sekali. Kan ada di sana bukit, perbukitan. Ya. Beliau dikasih banyak-banyaknya. Sampai saya habis, saya kembalikan itu mug itu. Terus orang tua itu berkata, pulang Nak, di rumah sudah ada yang menunggu. Jangan lagi kemana-mana. Akhirnya saya dapatkan di sinilah. Tangan. Bambu unik yang seperti tangan didapatkan di Dan sini. juga ada petuknya. Kemudian setelah Petuk beda, gak seperti begini kalau beliau bilang ya. Petuk memang, sejenis petuk itu. ya, Saling berhadapan. Udah gitu, itu beliau anggap jantung. Ada tangan, ada kaki, dan juga selendang mukti. jadi Yang dulu saya sempat mediasi sama Jero Arya itu. ya, Itu selendang muktinya. jadi semuanya didapat di sini. Kemudian setelah diputus itu di akhir pemutusan satu ranting itu untuk mendapatkan tangan itu seketika berbunyi seperti kilat. Kilat ya. Ya, Di sini dah. di sini kilat artinya langsung ada fenomena alam itu memberikan isyarat seperti suara kilat ya, kayak letusan. Nah, setelah saya ambil semua ya begini. Sekarang setelah didapat ini nggak ada satupun pembentukan. Dan juga ada kayu. Ya, Berarti namun bukan bambu ini bukan mati, tapi pembentukan yang unik itu nggak ada lagi gitu ya. Kemudian ada kisah lucu lagi ya, beli jero ya di sini ya, Papa sendiri ya ngambil. pas saya sendiri di sini gali 1 meter, ada orang nembak Bawa semal senapan itu. ya, Bawa berburu burung. Di sana tuh. Ya, Di bawah pohon besar itu. ya. Untung nggak pantat saya ditembak itu pas saya begini. Ya. Mungkin di belakang saya dilihat begini, rambut saya dikira gamang itu. Ya dikira makhluk halus sama orang yang bawa lari senapan. dia sampai ke sana, dia larinya sampai ke bawah itu. Ya. Lari. Untung saya nggak ditembak itu. Ya, artinya karena nggak, ya siapa saja kan kaget lihat orang sendiri. Ya, jadi lihat orang sendiri kebetulan ini beli jeronya lagi merunduk, artinya hanya dilihat rambutnya sampai pulun sugre. Jadi orang dua itu yang bawa senapan langsung lari dikira makhluk halus gitu ya, sambil berteriak-teriak dia lari kebirit ya. Jadi takut juga beli jero ini, takutnya dia kenapa-kenapa gitu ya. Jadi akhirnya diam di sini sampai kira-kira mereka sudah jauh baru dia pulang gitu, karena kebetulan sendiri ya. Begitulah kisah Iya. saya di sini. Akhirnya setelah saya pulang sampai di bawah sudah jam 6 sore. Cepat sekali perguliran waktunya itu. Padahal sebentar sekali, sebentar kita ke sini, tapi ketika kita sadar mau pulang itu sudah jam 6. Berarti di alam gaib
Berarti Beli Jero ini berada di alam gaib dalam kurun waktu tertentu itu ya, mungkin hitungan. Kalau hitungan saya di nyata itu paling 3 jam kita gali, Ya, potong kita merasa 3 jam, namun kenyataannya sudah sampai ya mungkin sampai jam 6 itu. jam 6 dari jam gini berarti lebih dari 5 jam Dari gitu. jam 8 saya masuk sini sendiri. Ya. Sudah baru keluar, mundur saya 5 kali, 5 langkah, balik lagi sudah gelap di sini. Iya. Gelap. Itulah saudara-saudara, bahwa kalau di alam itu sebenarnya kalau ada orang yang punya kelebihan itu, alam itu adalah rumah saudara-saudara kita Kalau gitu ya. di sini Pak Arya, itu dari pohon di sana ini Iya. yang roboh ini batasnya. Kalau ke sini auranya positif. Iya, sana negatif. Kalau ke sana keras sekali itu. Aduh, parangnya besar-besar sekali itu sampai Iya. melihat kita berdua di sini. Ya. Jadi begitu kemungkinan antara percaya dan tidak percaya ya saudara-saudara, namun kenyataannya memang begitu. Di dunia lain itu memang ada. Kalau masuk ke areal yang begini-begini kita harus mohon izin. Ya. Mohon Om Swastiastu Ada atau saudara nih, ada orang, ada lalat tiba ke sini, ada. nah beginilah. Ya itulah penuturan saya, semoga teman-teman yang ngebolang di tempat-tempat yang angker harus minta izin. Karena apa? Kita hanya lihat rumpun, di balik semua itu adalah ada rumah-rumah yang tidak terlihat. Iya, Perkampungan segala macam. Kalau kita potong harus minta izin dulu. kemungkinan kalau versi kita Bali kita bawa canang atau segahan, tapi kalau versi universal Nusantara mungkin bisa permen atau rokok, kita suguhkan, minta permisi dulu baru kita nebang, begitu kira-kira ya. Iya, Ya, oke. betul itu. Begitulah saudara-saudara penjelasan dari Jero Dev Gimbal, beberapa cerita di masa-masa yang sudah terjadi, artinya di masa-masa dahulu dia sering ngebolang sendirian, beberapa benda-benda unik, bambu-bambu unik yang sudah didapat kita publikasikan, kita ceritakan, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, bukan bermaksud untuk memamerkan, namun tujuan kita adalah untuk mengedukasi, juga berbagi kepada para kawan-kawan seluruh Nusantara, para pecinta bambu unik. Semoga ini bisa menjadi edukasi dan bermanfaat ketika kita melakukan pembolangan atau ngebolang ke alam ya. Sekian, terima kasih. Salam Rahayu Nusantara. Bye-bye. Bye. Jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Mestinya kita harus hadapi kenyataan walau pahit hidup ini. Apapun yang terjadi, kita mesti harus lalui, walaupun badai menghadang, walaupun anjing-anjing menggonggong mau menggigit di depan, kita mesti berlari. Apapun yang terjadi, kita mesti tetap bersulang berdiri. Apapun yang terjadi, kita nggak bisa harus mundur dan berlari. Karena hidup memang mesti kita bertarung sendiri. Karena memang hidup kita mesti melawan sendiri. Oh, karena mesti hidup kita mesti berlawan berdiri. Karena memang hidup
Memang perjuangan melawan yang anarki. Dung, 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 dung. Karena hidup ini meski kita harus perjuangkan sendiri. Karena hidup ini memang takdir kita untuk dari ilahi. Tak usah disesali, yang penting kita harus lawan, berjuang bangkit. Bangkitlah melawan semua yang anarki dalam mencari kesempurnaan hidup. Oh, 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 oh. Jelek. Ibaratkan sinar rembulan menyinari dunia, indah mewarna di sela dedaunan. Ibaratkan rembulan di sela dedaunan, begitu indah mewarnai kehidupan. Cahaya, oh darling, cahaya, cahaya, my love, oh cahaya, cahaya, kekasihku, mantan kekasihku. Cahaya, oh cahaya, kaulah mantan kekasihku, teman hidupku, jadi pendamping hidupku. Cahaya, cahaya, oh cahaya, kaulah pujaanku, kaulah mantan yang terindah. Ibaratkan sinar rembulan menyinari alam semesta, begitu indah di sela dedaunan. Ibaratkan mentari bersinar menerangi dunia, memberi arti pada kita manusia. Cahaya, oh cahaya, 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 oh cahaya, kaulah mantan kekasih yang terindah. Cahaya, oh cahaya, I love you, oh cahaya, tetaplah bersinar menemani kehidupan. Cahaya, oh cahaya, tetaplah bersinar
menemani setiap relung hati.